Saudara sekalian, selamat datang di channel GBI Miracle Service. Dengan saya GBI akan menyampaikan Saudara beberapa kekasih informasi di dalam kepada Kristus saudara Yesus, sekalian. hari ini kita Selamat boleh menyaksikan. bertemu Saat dan ini kita GBI bersyukur Miracle atas kasih Service dan telah setia dan mengaktifkan anugerah beberapa akun Tuhan. sosial media, yaitu Hari ini kita Instagram boleh dan juga Facebook. mendengar Untuk dan Facebook, saudara berbicara sekalian tentang dapat klik search kematian selalu Kristus. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh terus bersyukur berjumpa dalam episode yang kedua tentang masa yang sukar. Sebagaimana yang saya sampaikan pada bagian yang pertama, maka kita bisa melihat bahwa ayat dari 2 Timotius 3 pada bagian pertama ayat itu berkata, ketahuilah bahwa pada masa akhir akan terjadi masa yang sukar. Dalam berbagai versi dan terjemahan, tidak ada satu pun yang menerjemahkan ayat ini dengan kata aniaya, tetapi semua menerjemahkan dengan masa yang sukar. Dan ayat itu dimulai dengan kata ketahuilah. Gitu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dengan tandailah. Jadi kita bisa melihat bahwa masa sukar itu terjadi akibat dari sebuah tindakan. Nah, pada bagian yang pertama saya akan memberikan sedikit, kita mengulang sedikit. Maka apa yang menyebabkan masa yang sukar? Ada 2 poin yang menjadi penyebab. Yang pertama adalah kehilangan kasih. Nah, kita bisa melihat di banyak contoh hari-hari bagaimana kasih kebanyakan orang mulai berkurang dan macam-macam. Jadi pada poin yang pertama, masa yang sukar penyebabnya adalah manusia kehilangan kasih, baik itu terhadap sesama maupun terhadap Allah. Mungkin banyak yang bertanya, loh kan tetap ibadah, tetap melakukan banyak kegiatan agama. Itu bukanlah ukuran tentang mengasihi Allah. Penyebab yang kedua yaitu manusia telah kehilangan hormat kepada sesamanya, kehilangan hormat kepada orang yang lebih tinggi atau dituakan, dan telah kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan semuanya lebih berfokus untuk menyenangkan dirinya sendiri, lebih berbicara tentang kepuasan diri sendiri. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan melihat di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-7, ayatnya berbunyi demikian. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Penyebab daripada masa yang sukar yang ketiga adalah pada ayat yang ke-7 ini mengatakan selalu diajar tetapi tidak pernah melakukan kebenaran.
Kalau kita melihat hari-hari ini, banyak pengajaran yang ada. Banyak orang melakukan pengajaran-pengajaran kekristenan. Banyak bahan-bahan pengajaran kekristenan yang luar biasa. Tetapi sangat sedikit orang yang mengalami perubahan karakter. Kalau saya boleh kata, tahu firman Tuhan, tetapi sangat sedikit yang menjadi pelaku akan firman. Beberapa waktu saya merenungkan bagaimana itu bisa terjadi. Diajar, tetapi tidak pernah mengalami kebenaran. Saya mendapati bahwa penyebab daripada tidak pernah melakukan kebenaran, maka di bagian perikop berikut saya boleh mendapatkan jawaban. Bagaimana Paulus berkata tentang keteladanan hidup, contoh hidup dalam iman, contoh berjalan melakukan kebenaran. Sehingga kita bisa melihat bahwa kenapa banyak orang tidak mengalami perubahan karakter, tidak mengalami pembaharuan kehidupan, karena tidak melihat contoh, tidak melihat teladan dari orang-orang yang mengajar, dari orang-orang yang memimpin. Nah, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah melakukan kebenaran? Apakah kita sudah mengaplikasikan firman di dalam hidup kita dengan sungguh? Penyebab yang keempat, ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Di ayat ini dikatakan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ini merupakan pernyataan standar kekristenan yang sangat buruk. Kenapa itu bisa terjadi? Karena fokus daripada iman kebanyakan orang hari ini berfokus kepada berkat dan mujizat, bukan berfokus di dalam membangun karakter hidup mereka. Di bagian ini dikatakan tentang dua tokoh yang disebut adalah Yanes dan Yambres. Banyak orang pasti bertanya, siapakah mereka? Kalau kita melihat dari kitab Keluaran, maka kita bisa melihat cerita ini meskipun di kitab Keluaran tidak disebut nama mereka. Yanes dan Yambres adalah orang yang berhadapan dengan Musa di istana Firaun. Pada waktu Musa mendemonstrasikan kuasa Allah, Yanes dan Yambres pun melakukan demonstrasi yang sama. Nah, lalu sebenarnya siapa mereka apabila kita melihat kepada keberadaan kita hari ini? Kita akan lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat,
ayat yang ke-1, ayatnya berkata demikian. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Nah, dari ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa akan ada roh penyesat dan orang-orang yang murtad oleh karena ajaran-ajaran setan. Tentunya penyesatan itu adalah sesuatu yang menarik bagi orang untuk bisa disesatkan. Tidak mungkin yang ditawarkan oleh iblis adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang. Tentu yang ditawarkan adalah sesuatu yang menyukakan. Nah, inilah yang disebut hari-hari ini adalah guru-guru palsu. Dalam gereja hari ini kita dapat melihat secara kasat mata mereka melakukan pelayanan. Mereka membaca firman Allah. Tetapi hidup mereka jauh daripada kebenaran. Mereka lebih banyak memuaskan hawa nafsu, mencari popularitas, dan tidak sedikit yang mencari harta kekayaan. Artinya bahwa kita diingatkan oleh Paulus lewat 2 Timotius 3 ini, bahwa kita tidak hanya harus sekedar tahu firman, tetapi kita harus hidup di dalam firman. Kenapa? Banyak orang hari ini hanya tertarik dengan sebuah karisma dan karunia, tetapi sangat sedikit yang mau hidupnya dibentuk untuk karakternya dirubahkan oleh Tuhan. Nah, inilah sebenarnya yang Paulus katakan. Inilah tanda masa yang sukar. Karena itu berbicara merusakkan seluruh kehidupan orang percaya. Sehingga imannya tidak bertumbuh. Itu sebabnya lewat firman ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita mau mengalami perubahan? Apakah kita mau memiliki karakter Kristus di dalam hidup? Itu yang akan kita lihat nanti pada bagian yang ketiga. Bagaimana iman kita bisa dibangun. Bagaimana karakter kita bisa mengalami perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita boleh berdoa. Kami bersyukur buat teguran yang Engkau boleh beri bagi kami. Untuk kami tidak mengalami kehidupan masa yang sukar di waktu yang kemudian. Untuk kami boleh memperhatikan cara kami hidup. Untuk kami benar-benar mengalami karakter Kristus dalam hidup kami. Kalau hari-hari yang sudah lalu, kami lebih mencintai diri kami daripada Engkau. Kami lebih mencintai diri kami daripada mencintai sesama. Kalau kami tidak hidup melakukan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan, Engkau tuntun kami oleh kuat kuasa daripada Roh-Mu, untuk kami boleh hidup melakukan kebenaran itu. Dan hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Engkau. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati Tuhan, kita mau katakan, amin.